Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Nampak pada layar Bu Siti Hatimah mentor ya. Bu Risma, saya yang nampak Pak Guntur, saya lihat yang lain-lain ya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas izin karunia-Nya di tengah-tengah kesibukan Bapak Ibu sekalian di weekend ini, namun demi pengembangan diri, pengembangan profesional berkelanjutan, kita bisa hadir dalam rangka di Forum Indonesia Menulis ini. Kami ucapkan terima kasih kepada panitia penyelenggara dan para peserta sekalian. Jadi izinkan kami menyapa, salam literasi Forum Indonesia Menulis. Hari ini ya, kita bertemu dengan rekan-rekan kepala sekolah dan guru-guru SMP. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sebagaimana amanat konstitusi tentang hakikat dan tujuan pendidikan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 45 di alinea ke-2, bahwa melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu adalah salah satu cita-cita didirikannya negara Republik Indonesia oleh para pendiri negara. Selanjutnya, di dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45, bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan dan manfaat dari ilmu, pengetahuan, dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya, demi kesejahteraan umat manusia. Begitu juga di dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 45 bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan. Lebih lanjut, secara profesional dijabarkan di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, bahwa salah satu dari 4 kompetensi ataupun 5 kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru sebagai pendidik adalah kompetensi profesional. Jadi untuk dapat melaksanakan proses pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 45, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005, ya, maka jadi sekali lagi untuk dapat melaksanakan proses pendidikan sebagaimana regulasi tersebut di sekolah, maka diperlukanlah guru yang profesional. Diperlukanlah guru yang profesional. Jadi dalam rangka pembinaan untuk menjadi guru yang profesional, maka diperlukan pengembangan keprofesionalan berkelanjutan yang disebut dengan PKB. Jadi pengembangan keprofesionalan berkelanjutan PKB. Ya. Jadi ini langkah-langkah yang harus dilakukan oleh seorang guru untuk menindaklanjuti regulasi yang saya sebutkan itu tadi. Jadi untuk menjadi seorang guru yang profesional sebagai seorang tenaga pendidik, kita tidak pernah berhenti untuk pengembangan profesi kita secara berkelanjutan agar kita tetap dikatakan profesional dan sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Apalagi sekarang kita di era industri 4.0 ya. Society. Segala sesuatu sudah berbasis IT.
Jadi seorang guru, sebagaimana saya katakan pada penyampaian materi di pagi tadi itu kawan-kawan kepala sekolah dan guru SD, mau tidak mau, siap tidak siap kita sebagai seorang guru yang akan mempersiapkan generasi kita ya 10-15 tahun ke depan harus siap menghadapi perkembangan-perkembangan kemajuan zaman ini. Jadi tujuan dari PKB, pengembangan keprofesionalan berkelanjutan ini adalah untuk memfasilitasi guru ya. Jadi PKB ini tujuannya untuk memfasilitasi guru untuk terus memutakhirkan kompetensi yang menjadi tuntutan ke depan berkaitan dengan profesinya. Misalnya antara saya, Pak Guntur, Bu Risma, ataupun Bu Tri. Walaupun sama-sama misalnya kita latar belakang dari APKIP, mempunyai sertifikat pendidik, tapi tingkat profesional kita mungkin beda-beda. Oleh sebab itulah kita perlu ini melakukan pengembangan keprofesionalan itu secara berkelanjutan, harus diupdate. Ya. Berikutnya PKB ini juga bertujuan untuk memotivasi guru agar memiliki komitmen dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai tenaga yang profesional. Tadi di pagi hari banyak saya menyampaikan dalam rangka pengelolaan PTM terbatas di masa pandemi COVID ini, maka seorang guru tenaga pendidik itu memang harus dituntut profesional yang sangat luar biasa. Karena kita mengelola PBM ini di masa pandemi COVID. Jadi dengan gerakan-gerakan langkah-langkah sekolah yang menyenangkan tadi, penciptaan lingkungan belajar yang berkualitas kan, maka dituntut memang guru yang profesional. Jadi untuk menjadi guru yang profesional itu diperlukan salah satunya adalah guru yang produktif, guru yang inspiratif dan inovatif. Ini sangat mudah bahasa-bahasa ini diungkapkan, tapi susah dilaksanakan. Saya ambil contoh misalnya untuk menjadi seorang guru yang produktif, inovatif. Misal, Bu Tri Yuli ini wali kelas 8A. Misalnya, 8A. Jadi sebagai seorang guru yang produktif, guru yang inovatif, guru yang inspiratif, bagaimana menciptakan ruangan kelas itu yang menyenangkan, ruang kelas yang asri, ruang kelas yang sehat, teduh, lingkungan ruang kelas itu yang berkualitas, penuh pesan-pesan pembelajaran, ya, sesuai dengan prokes 5M penanganan pandemi COVID ini juga sangat ditentukan oleh komitmen seorang guru. Jadi salah satu ciri dari guru yang profesional, ya, pengembangan keprofesionalan secara berkelanjutan ini adalah tingkat komitmen dia. Jadi seorang guru yang profesional, dia bisa memastikan bahwa ruang kelas dia itu memang betul-betul steril, pantas, secara profesional bisa dilangsungkan proses pembelajaran tatap muka terbatas. Oh, alhamdulillah misalnya ruang kelas saya ini sebagaimana edaran SKB 4 Menteri, surat edaran Kepala Dinas sudah pantas, bisa dilangsungkan pembelajaran tatap muka terbatas. Jadi kalaulah, mohon maaf, kalau guru-guru semua memiliki komitmen dan mempertaruhkan tingkat keprofesionalan dia, insya Allah macam Bu Risma sebagai kepala sekolah, Pak Guntur dan yang lainnya, tidak susah lah. Karena dia masing-masing memiliki komitmen, ya, betul nggak Bu Nani, kan?
Iya. Tapi kalau dia tidak Siap, komitmen, Pak. Betul. tidak memiliki komitmen, walaupun ruang kelas itu hanya ukuran 7x8, 7x9, bayangkan siswanya 30 orang. Masa menciptakan ruang 7x8 itu yang indah, yang bersih, yang menyenangkan, tidak mampu. Macam mana kita mau bersaing dengan negara-negara maju, Vietnam, Myanmar, Singapura misalnya kan? Untuk menata itu aja kita tidak mampu. Menciptakan macam mana ruang kelas itu menjadi penuh pesan-pesan pendidikan, pesan-pesan pembelajaran aja tidak mampu. Kayak lalu lagu Dian Piscesa, aku masih seperti yang dulu kan. Biarkan ya. Ini. Jadi memotivasi guru agar memiliki komitmen melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai tenaga yang profesional. Jadi saya menghimbau lah ya pada seluruh kepala sekolah, guru yang diserahi tugas oleh kepala sekolah, laksanakan tugas Bapak Ibu itu secara profesional, penuh komitmen. Jadi siswa Bapak Ibu ini dalam rangka menciptakan ruang kelas yang menyenangkan, ruang kelas yang berkualitas, penuh pesan-pesan pembelajaran itu. Misalnya saya ini wali kelas 8A. Wali kelas 8A. Bagaimana mewujudkan ruang kelas itu yang menyenangkan? Sesuai dengan tingkat profesional saya, sesuai dengan tugas dan fungsi saya sebagai seorang wali kelas. Jadi saya sarankan untuk menata ruang kelas agar menjadi indah, memenuhi prokes 5M pandemi COVID, ruang kelas yang menyenangkan, mungkin setiap 1 bulan sekali seorang wali kelas itu boleh duduk bersama satu meja dengan orang tua siswa melalui paguyuban kelas D masing-masing. Hasilnya kan Bu, bagaimana kita mengindahkan, menata ruang kelas kita ini, kan itu tinggal tingkat motivasi, komitmen kan. Jadi jangan hanya kegiatan seorang wali kelas itu bertemu dengan orang tua siswa itu 1 tahun hanya 2 kali pada saat pembagian rapot. Nah, ini dituntut guru yang inisiatif, guru yang produktif, inspiratif. Bu, Ibu lihat nggak ruang kelas 8A ini? Menurut Ibu bagus nggak Bu ini? Oh, nggak bagus. Biar jadi bagus, kapanlah Ibu melalui paguyuban ini sempat kita menata ruang kelas kita ini? Ibu hanya punya ide, punya gagasan, konsep. Setelah itu, karena ini di bulan Oktober, erat kaitannya dengan Hari TNI, dalam rangka pesan-pesan pembelajaran kita berkaitan dengan TNI, kita tatalah ruang kelas itu, kita ini dengan tema-tema TNI. Oh, nanti bulan November, karena erat kaitannya dengan misalnya Hari Guru Nasional, misalnya kan. Macam mana? Ini minimal kita dalam 1 tahun ada 12 kali bisa ketemu dengan orang tua siswa. Nah, ini yang perlu dikembangkan dalam rangka pengembangan keprofesionalan secara berkelanjutan. Yang berikutnya ini mengangkat citra, harkat martabat profesi guru, rasa hormat dan bangga kepada penyandang profesi guru. Mantap lalu guru saya itu, yang Bu Triyuli itu bagus deh. Kalau ada apa-apa tetap dia ngomong dengan kita sebagai orang tuanya. Oh, mantap lalu kepala sekolah ini, misalnya kan. Sebulan sekali masing-masing wali kelasnya secara bergilir ya, dilibatkannya memang betul kita dalam mengembangkan sekolahnya itu. Ini tingkat profesional kita. Sebagaimana saya katakan tadi, tidak akan mungkin kita membangun dunia pendidikan ini tanpa dukungan kerjasama dari semua pihak kan.
Kalau saya jadi bapak ibu, misalnya bulan itu mau saya jadikan hijau sekolah, bisa ya saya? Makanya ini penting momen ini saya sampaikan ini. Tergantung, terserah bapak ibu aja bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada itu. Bawa bunga masing-masing dari rumahnya. Ibu tata lah meja anak ibu masing-masingnya ke hati ibu. Mau indahkan macam mana, kan? Anak ibu duduk di situ, macam mana yang indahkannya bu, kan? Dinding-dinding kita 7x9 nih, 7x8, macam mana lah? Itu bisa kita lakukan. Pembinaan dan pengembangan profesional guru ini, ya, kalau secara teori ya, secara teori ini, guru CPNS, kan ada guru kita CPNS ya, Bu Risma, Pak Guntur ya, dan kepala sekolah yang lain tidak terekam dalam gambar kan, tidak nampak dalam layar saya, tidak nampak. Jadi jangan merajuk aja kalau tidak bisa sebut kan. Jadi guru CPNS itu 80%. Jadi pembinaan dan pengembangan profesi guru ini bisa melalui program induksi. Kalau dia dah 1 sampai 2 tahun. Bisa melalui prajabatan. Kan dan lain sebagainya. Jadi macam-macam lah ya guru ini program induksi. Bisa melalui guru pembina, pengawas, kasek, kan? Bisa juga melalui guru profesional, kan? Dan lain sebagainya. Banyaklah pengembangan-pengembangan karir itu. Tapi yang ingin saya sampaikan ini secara konseptual, secara normatif, untuk menjadi guru yang profesional itu sebenarnya sangat mudah. Tinggal komitmen kita aja. Tapi pengembangan profesional kita secara berkelanjutan, karena kita sebagai seorang ASN, PNS itu perlu dilakukan. Karena ada kaitannya dengan kepangkatan kita nantinya, kan karir kita ke depan, kan karir kita ke depan. Jadi jadilah guru yang profesional. Jadilah seorang guru yang disenangi, disayangi, dibanggakan, bisa dijadikan panutan, digugu dan ditiru oleh siswa-siswa kita, terus membekas. Misalnya, waktu zaman Pak Asmadi itu jadi guru saya, kan? Sebelum kami mulai belajar, pasti kami disuruhnya baca doa dulu. Mengagungkan asma-asma Allah, mengagungkan kebesaran-kebesaran Tuhan. Habis itu kami disuruhnya membaca surat-surat pendek, membaca Al-Fatihah, berzikir, berselawat. Waktu-waktu tertentu juga disuruhnya kami agar kami mempunyai konsep wawasan kebangsaan. Disuruhnya menyanyi lagu Indonesia Raya, Satu Nusa, Satu Bangsa. Disuruhnya baca Pancasila dengan lambangnya agar kami mempunyai konsep wawasan kebangsaan, pendidikan karakter. Kami juga kadang-kadang disuruhnya membaca Sumpah Pemuda, kan? Ataupun biasa juga kami disuruhnya mengingatkan kembali rukun Islam, rukun iman, kan? Baru kami masuk ke materi pembelajaran. Terus membekas bagi siswa-siswa kita. Jadi tidak usah tancap gas begitu masuk. Buka LKS halaman 8. Kerjakan nomor 1 sampai nomor 50. 30 menit, Bapak tunggu. Tidak profesional gitu. Tapi bukan pada peserta sore hari ini, Bu Nani. Hanya saya melihat kawan-kawan di sebelah, tapi bukan yang di peserta ini, kan gitu. Ya, Pak. Ya, jadi pengembangan keprofesionalan berkelanjutan ini berdasarkan Permen-PAN dan Reformasi Birokrasi nomor 16 tahun 2009, bahwa pengembangan keprofesionalan berkelanjutan ini adalah pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bergradasi,
dan berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitas kita. Malu gitu ya, sebagai seorang guru yang sudah bersertifikat profesi. Lalu kita dalam mengelola PBM kalah kualitasnya dari guru-guru kita yang belum mengantongi sertifikasi. Tapi lagi-lagi bukan di kelas ini, di kelas sebelah. Ya kan, di kelas sebelah. Di sini sih insya Allah mantap-mantap. Jadi pengembangan keprofesionalan berkelanjutan ini merupakan salah satu dari unsur utama yang kegiatannya dapat diberi angka kredit. Kata panitia, habis kegiatan ini pun diberi sertifikat. Tapi itu jangka pendek. Jangka pendek. Ya saya kalau kita makan itu kaldu lah ya itu kan. Nggak mendarah daging. Tapi yang ingin kita dapatkan, apa yang kita bincangkan selama 1 jam itu, hari Senin saya mau langsung tancap gas. Apalagi saya dengar program Kadis itu ada lomba dalam rangka HUT pemerintah Kota Singkawang ke-20 dan memperingati Hari Guru itu ada lomba bagaimana menciptakan sekolah yang menyenangkan. Ruang kelas yang menyenangkan. Jadi ini sudah saya bocorkan nih bagaimana memaksimalkan upaya-upaya kita menata ruang kelas ini. Lingkungan kelas ini. Misalnya Pak Guntur lah, kayak Pak Guntur tuh di SMP 8 luas kan. Tapi seluas-luasnya lah mungkin 6.000 meter persegi. 6.000 meter persegi. Masa menata lingkungan menjadi berkualitas penuh pesan-pesan pembelajaran sebagai seorang konsep guru yang profesional, kita tidak mampu menatanya. Misalnya siswa kita ada 400 orang. Guru kita ada 30 orang. Kan? Kalau kita mampu menganalisis peluang hambatan tantangan yang ada, tidak ada masalah. Insya Allah luas. Insya Allah akan tertata baik. Itu tinggal kita melakukan terobosan-terobosan inovasi-inovasi. Memang membangun dunia pendidikan sekarang kita tidak biasa-biasa aja. Tahun lalu aku pun ya gaya juga beh. Oh ya sama juga macam nak do kepala sekolah yang aku gantikan deh ya gaya lah juga dia nanya. Nggak bisa itu. Tahu ke Bu Nani saya ngomong sama step itu Ada sedikit-sedikit, Pak. Oh, mohon maaf saya berarti nggak ngomong sama. Saya kira Bu Nani ini orang Sambas gitu. Pernah ke Sambas, Pak. Orang Sambas. Mohon maaf lalu saya salah. Jadi maksud saya, ini bahasa Indonesia ya. Sebenar-benarnya ini, nggak pakai bahasa Sambas kan? Jadi maksud saya tidak ada alasan bahwa lingkungan sekolah kita menjadi tidak menyenangkan, tidak bersih, tidak sehat. Saya katakan berkali-kali saya katakan bahwa mengelola pendidikan di masa pandemi COVID ini perlu ekstra profesional. Kalau sebelum COVID mungkin kalau kemampuan kita misalnya cukup 5, sekarang mungkin 10 atau 15. Itu harus kita maksimalkan ya. Karena kiri kanan kita ini tidak nampak barangnya, kita masih dihadapkan dengan pandemi COVID. Oleh sebab itulah kita minta memang betul-betul guru bisa memastikan bahwa pembelajaran tatap muka terbatas sebagai seorang guru yang berprofesional bisa memastikan bahwa sudah memenuhi prokes 5M itu. Sudah steril. Nah ya, kalau ada siswa yang batuk-batuk dalam rangka konsep merdeka belajar, merdeka mengajar, silakan dia untuk sementara pembelajaran secara daring, tidak usah tatap muka. Itu bagian dari profesional kita juga. Jangan dipaksakan kawan batuk-batuk.
Selanjutnya pengembangan keprofesionalan berkelanjutan PKB. PKB ini merupakan akan dilakukan sepanjang kehidupan. Inovasi dia kayak moto yang halal. Indonesia ini perlu inovasi. Dulu kita workshop bintek pertemuan seperti ini jarang dilakukan penanian. Sekarang secara terbuka seperti hari ini sudah kita melakukan. Ini kan terjadi pergeseran, maka metode strategi sebagai seorang guru profesional nggak banyak lagi main kapal, main skill. Bagaimana konsep belajar cepat, tepat, efektif, sesuai dengan tuntutan zaman, dengan tetap mengedepankan pengembangan penguatan pendidikan karakter sebagai jati diri bangsa. Wawasan kebangsaan itu jangan sampai hilang. Lalu ada yang mengaku bangsa Indonesia, lambang negara pun nggak tahu. Pancasila pun nggak hafal, apalagi mau diamalkan, kan begitu. Ini ya, wawasan kebangsaan ini kan, wawasan pendidikan, wawasan kebangsaan. Jadi PKB ini, pengembangan keprofesionalan berkelanjutan ini sebagai seorang yang profesional ini terus menerus harus kita lakukan, ya. Terus menerus tiada henti. Long life education, belajar sepanjang hayat. Karena tadi pagi saya katakan, yang namanya kita seorang guru, ini tempatnya orang bertanya, oh Pak Guru, Bu Guru, tahu ya Bu Guru tentang ini. Orang anggap serba tahu gitu. Kalau namanya guru, tidak suhu. Tingkah laku kita pun digugu dan ditiru. Sehingga tadi pagi saya katakan pada waktu kelas SD, jangan coba-coba kita mau tampil ke muka kelas sebagai seorang konsep guru yang profesional. Kalau kita merasa kita ini belum perfect, belum sempurna. Karena apa yang kita lakukan akan termeset, ya, tertanam di dalam siswa kita. Aduh, guruku ini kok istilahnya kumal sekali hari ini. Mohon maaf, guruku nampak nggak mandi hari ini, nampak sedih guruku hari ini, kan? Kata anak ini secara psikologi anak melihat tidak menyenangkan nampaknya belajar hari ini, nampak susah bapak ibu itu. Mungkin marah kan dia ini, kan? Nampak kusam dan seterusnya. Jadi tadi pagi saya katakan bahwa kita sebagai seorang guru yang profesional itu, ya, guru yang profesional itu, kita ini aktor, aktris. Bagaimana tatkala kita tampil di depan kelas itu, kita maksimal, kan? Maksimal. Tinggal mau kita gores siswa kita ini. Kertas putih siswa apa? Anak kertas putih ini apa hari ini misalnya. Pak Guntur mau menoreh apa? Menggores apa ke siswa anak ini? Ataupun Bu Tri Yuli mau menggores apa untuk perubahan tingkah laku kepada siswanya ini? Hari ini siswa ini akan aku jadikan gunung. Kan? Ini sangat tergantung kepada goresan seorang guru yang profesional. Salah menggores, ini akan membekas sampai selama-lamanya kepada siswa itu. Apalagi kita guru-guru, mohon maaf, ini sih guru SMP ya. Menjadi seorang guru TK, guru SD. Anak baru seminggu sudah diajak menulis, membaca, berhitung.
dia megang pulpen ini aja perlu waktu. Mungkin tadi sudah saya jelaskan pagi ya. Ini terjadi di dunia pendidikan kita. Jadi PKB ini berkaitan dengan pengembangan diri dalam rangka peningkatan kinerja dan karir guru. Nah, tadi saya katakan bahwa hubungan pengembangan profesi guru secara berkelanjutan ini berkaitan dengan kenaikan pangkat guru. Mudah-mudahan melalui forum Indonesia menulis ini, Bu Nani, bisa disampaikan diskusi-diskusi kita ke tingkat nasional dalam rangka wisata literasi guru ini ya. Literasi guru ini mudah-mudahan diberikan kemudahan kenaikan pangkat guru. Amin ya rabbal alamin. Karena naik secara finansial pun tidak terlalu tinggi juga kenaikannya kan ya. Urusannya banyak tapi secara finansial tidak terlalu menjanjikan. Nah, ini juga bertentangan dengan konsep pengembangan keprofesionalan berkelanjutan. Mau naik pangkat susah, ya banyak persyaratan-persyaratan, tapi hasilnya juga tidak seberapa. Nah ini juga menjadi tantangan kita yang wawasan inovatif lah ya. Ini nggak inovatif kalau gini-gini. Bayangkan berdasarkan data dari kita ini ada guru yang 8 tahun, 7 tahun tidak naik pangkat. Ada masalahnya apa? Bukan guru itu tidak mampu. Ada mungkin regulasi di dalam forum ini yang perlu kita sampaikan kepada kawan-kawan kita di pusat ini. Di mana sumbatnya itu kan? Berikut komponen pengembangan keprofesionalan berkelanjutan PKB berdasarkan pasal 11 ayat C Permendekan dan RB nomor 16 tahun 2019. Jadi PKB ini, pengembangan keprofesionalan berkelanjutan ini bisa dengan pengembangan diri, bisa dengan publikasi ilmiah, bisa dengan karya inovatif. Jadi kalau kawan-kawan di Singkawang ini melalui IG ini sudah sering sekali mengadakan kegiatan-kegiatan ini. Dan saya atas nama Kepala Dinas dalam rangka pengembangan keprofesionalan ini mendukunglah kegiatan-kegiatan ini nanti bisa dibantu guru-guru yang belum familiar lah dalam menulis karya ilmiah, karya inovatif, bagaimana cara mempublikasikan secara ilmiah kan dalam rangka pengembangan dirinya dan orang lain gitu kan. Termasuk kegiatan kita pada sore hari ini. Jadi macam dan jenis kegiatan PKB saya yakin mudah-mudahan ada yang ngantuk. Baru mengenai ini jam-jam tidur ya bukan kan? Saya pun nanya dengan Anda ada kalau jadwal yang lain yang segar-segar. Ini bisa kita juga tidak menyenangkan Bapak selalu mengatakan sekolah yang menyenangkan, jadi tutor yang menyenangkan, guru menyenangkan, tapi nyampaikan materi jam 1 siang. Katanya kan secara psikologi kemanusiaannya jam-jam 1 siang ini jam-jam istirahat. Gitu. Ini saya akui secara jujur, entah didengarkan enggak saya ngomong nih. Insya Allah semangat Pak peserta Dengar, SMPN, Pak. Pak. Selalu didengarkan, Pak. Jadi Siap, semangat. ya, jadi tidak berani dia melihat yang wajahnya karena ngantuk. Iya, Insya Allah semangat Pak. Ini peserta SMPN nih Pak. Ya. Macam dan jenis kegiatan PKB, ya, macam dan jenis kegiatan PKB ini. Jadi macam-macam kegiatan PKB ini bisa melalui pengembangan diri. Jenis kegiatannya ini bisa diklat fungsional, bisa kegiatan kolektif guru. Nah, ini melalui KKG, MGMP, kan, forum-forum MKKS, kan, yang turun kan. Ini pengembangan diri, Kalau publikasi ilmiah ini, jenis kegiatannya publikasi ilmiah yang belum tahu, tapi saya yakin guru-guru SMP ini tahu.
Dia lebih pintar dari kepala dinas, kenapa? Ya, lebih sering ya publikasi ilmiah, presentasi pada forum ilmiah, publikasi ilmiah atas hasil penelitian atau gagasan ilmu di bidang pendidikan formal, serta publikasi buku pelajaran, buku pengayaan, dan pedoman guru. Sementara untuk karya inovatif itu penting. Tapi tadi yang konstekstual dan faktual. Kalau saya jadi wali kelas 8A, saya lihatkan kepada kepala sekolah, kepada guru-guru yang ada, kepada siswa saya bahwa sekolah saya ini sekolah yang terbaik, kelas yang terbaik, kelas yang sangat menyenangkan, kelas yang sangat indah, kelas yang penuh pesan-pesan pembelajaran, kan? Nanti langsung diberikan reward oleh kepala sekolahnya bila perlu reward dari kepala dinas, kan? Nah, ini mari kita berlomba-lomba ini. Ciptakan, saya sudah buka keran ilmunya tadi itu bagaimana memaksimalkan potensi yang ada. Jadi pengembangan diri, kegiatan melalui kegiatan wisata literasi guru, ya. Jadi pengembangan diri melalui kegiatan wisata literasi guru WLG ini merupakan salah satu bentuk pengembangan diri. Jadi WLG ini merupakan salah satu bentuk pengembangan diri. Selain kita mendapatkan wawasan, ilmu juga akan mendapatkan sertifikat. Sertifikat pelatihan untuk angka kredit kenaikan pangkat melalui WLG ini. Sementara publikasi ilmiah adalah karya tulis yang telah dipublikasikan kepada masyarakat dalam bentuk buku, jurnal, modul, diktat, dan sejenisnya yang memenuhi kriteria ilmiah sebagai bentuk kontribusi guru terhadap pengembangan dunia pendidikan. Nah, ini adalah publikasi ilmiah. Nah, ini contoh ataupun publikasi buku teks pelajaran, buku pengayaan, pedoman guru, dan seterusnya. Bisa dilihat di layar. Kalau dibaca satu-satu agak lama nih kan. Nah, ini bukti-bukti fisik buku asli ataupun fotokopi yang dengan jelas menunjukkan keterangan nama penerbit, tahun terbitan, serta nomor ISBN. ya. Nah, ini berikutnya publikasi buku teks pelajaran. Nah, ini bisa dilihat di layar. Inilah yang harus dilakukan ya, publikasi buku. Nah, berikutnya masih ada kelanjutan di situ. Nah, di situ juga jabatan fungsional guru, gitu kan. Bayangkan guru ini sampai 4E, sampai itu juga dengan kita, ya. Kalau kita mampu mempublikasi, menulis karya ilmiah, insya Allah sampai 4E. Namun tadi Bu Dani sudah saya katakan, sekarang banyak mentok pangkat-pangkat guru itu. Mudah-mudahan nanti melalui rekomendasi kita, diskusi-diskusi kita ini bisa diberikan rekomendasi. Bagaimana kita untuk memudahkan kenaikan pangkat guru ini. Ini juga menjadi PR kita yang perlu kita tuntaskan ya. Di samping yang kegiatan-kegiatan lain tadi, masalah yang lain. Angka kredit tidak perlu juga kami sampaikan ini ya. Coba ditampakkan di dalam layar. Nah, ini angka kredit pengembangan keprofesionalan secara berkelanjutan. Saya yakin kawan-kawan ini sekedar referensi ataupun literasi untuk kawan-kawan guru dan kepala sekolah ya. Bisa dilihat di layar tersebut. Dan jenjang jabatan fungsional guru. Jenjang jabatan fungsional guru, tahulah kita ya, dari sekarang rata banyak guru dan mulai diangkat dari golongan 3A. Kalau dulu, kalau dari sekolah pendidikan guru itu dari 2A.
Karena ada banyak dari guru-guru 3A ini jenjang jabatan fungsional guru ya. Dari sini dulu, ya. Lanjut ya. Nah, ini angka kredit yang diperlukan untuk pengembangan karir guru, ijazah yang sesuai, ijazah yang tidak sesuai, dan seterusnya. Jadi unsur utama kita ini pendidikan formal. Seorang guru harus linear ijazah keguruannya. Berikutnya pembelajaran, pembimbing dan tugas tertentu, pengembangan keprofesional berkelanjutan, pengembangan diri dan publikasi ilmiah dan atau karya yang inovatif. Jadi Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, yang paling terpenting adalah ya, di samping itu juga ada unsur-unsur penunjang memperoleh gelar ijazah yang tidak sesuai dengan bidang yang diampuninya, memperoleh penghargaan atau tanda jasa, melaksanakan kegiatan tugas guru antara lain membimbing siswa dalam praktik kerja nyata, praktik industri, dan lain sebagainya. Jadi kembali kepada tema awal, bahwa pengembangan keprofesionalan secara berkelanjutan ini memang menjadi keharusan agar kita dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman, kan? Dan sekali lagi saya katakan, yang kita berhadapan hari ini dengan siswa kita bukan untuk menyiapkan siswa besok atau lusa ataupun sebulan setahun, tapi mereka ini akan berhadapan 50 tahun yang akan datang, kan? Jadi bagaimana nasib bangsa kita yang akan datang ini, itulah yang tahu. Karena setiap hari kita berhadapan dengan generasi penerus bangsa itu. Jadi goresan-goresan, sentuhan-sentuhan kita sebagai seorang pendidik ini sangat menentukan maju tidaknya Indonesia masa akan datang, bermartabat tidaknya Indonesia pada masa yang akan datang. Oleh sebab itu memang tuntutan kita sebagai seorang guru pendidik itu memang betul-betul harus profesional. Harus profesional, jadi jangan menyelenggarakan PBM dengan pendekatan konvensional. Hanya jangka pendek. Kalau misalnya hari ini saya 2 jam, dah. Yang penting kewajiban saya menunaikan 2 jam ini sudah. Materi sudah tersampaikan. Mau anak mau ngapa-ngapa, lingkungan kelas ini pakai apa, itu bukan urusan saya. Jangan sampai ada sikap-sikap seperti itu pada dalam diri guru-guru kita. Tapi sekali lagi bukan di kelas yang kita diskusi sore hari ini, itu di kelas sebelah. Di kelas sebelah, pantai seperti itu, kan? Jadi mulai hari ini dan seterusnya, selama hayat masih dikandung badan, selama amanah ini masih belum diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita tekadkan di dalam diri kita. Kita berlomba-lomba untuk menjadi guru yang profesional, guru yang disayangi, guru yang dicintai, figur guru yang betul-betul menjadi panutan, menjadi teladan, terus membekas pada siswa-siswa kita. Walaupun nantinya kita sudah tidak ada, walaupun pada saat kita tinggal tulang belulang, kita terus dihinggap oleh siswa kita, oleh murid kita, bahwa kita pernah mengajarkan hal-hal yang baik. Jadi berbahagialah kita yang memiliki, yang menjadi profesi sebagai seorang guru. Selain kita mencari nafkah, juga kita menyampaikan ilmu-ilmu yang bermanfaat yang tercatat sebagai amal jahiliyah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Dalam kesempatan ini juga saya mengucapkan pada peserta hari ini selamat ulang tahun untuk pemerintah kota Singkawang yang ke-20. Saling melindungi untuk mewujudkan Singkawang hebat dan selamat untuk guru kita. Salam literasi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.